sebenarnya tanpa kita alam baik-baik aja. Inilah berapa banyak generasi yang bisa memperbaiki alam, beres lah, minimalisir dampak itu untuk apa? Siapa? Kan itu untuk menjadi contoh kita tuh bisa seperti itu dan lain sebagainya. Sebenarnya sekarang kan mereka akhirnya wafat. Berapa generasi yang sudah bisa seperti itu, tapi bencananya masih ada. Sebenarnya yang dimaksud dengan bencana menurut kita ya alam mekanisme, dan alam tidak harus diperbaiki. Alam itu bisa memperbaiki sendiri. Cuman alam memberi kita kesempatan untuk bisa mengenal dan akhirnya memperbaiki. Interaksi. Ketika interaksi muncullah pengalaman. Oh, akhirnya ujung-ujungnya semua berawal dari satu. Itulah Tuhan. Iya, Tuhan. Itu aja. Ujung-ujungnya apapun kayak kita nih. Oh, kita sakti nih, kita pinter nih, kita hebat nih. Ya apa? Itu kan bagi-bagi di sini. Ya hebat juga, Bu. Intinya hebat itu ya tugas, itu bagi tugas. Iya, benar. Bagi-bagi tugas. Bukan karena hebat kita sendiri, emang bagi-bagi tugas. Jadi hebat di sini aja. Jadi saya menyikapinya begitu. Jadi apapun tugas kalian, yang misalkan dulu ya saya punya guru suka beres-beres alam juga. Tapi kenapa dia meninggal, bencananya nggak ikut dibawa? Kan tugas. Iya. Iya. Itu Om Bu Reka itu muridnya almarhum Kang Diki juga. Oh. Sangat dekat dengan almarhum nggak? Pak, saya susah banget. Saya lingkaran luar. Saya anak-anak yang tersisihkan. Tapi Om itu sangat sensitif. Itu ada feeling nggak kalau beliau bakal meninggal? Kan nggak sakit apa gitu? Pernah. Ya. Saya sama Bang ngomong. Ya Om udah sangat-sangat sensitif, pasti nggak perlu ditanyakan lagi deh dari saya gitu ya Om ya. Tapi mungkin bagi yang lain gitu loh butuh. Itu. Detailnya mah kopdar aja. Kopdar aja. Saya tahu. Jangan ntar dilihat banyak orang. Bercanda. Bercanda. Nah kalau Om astral pernah mendapat serangan dari makhluk astral nggak Om? Pastinya pasti bisa ngatasin nih untuk selevel Om ya. Nggak perlu ditanyain lagi kan ya? Kalau dari dulu waktu dulu banyak. Di kesininya awal-awal masih remaja lumayan banyak. Saya dulu sempat bantuin teman juga banyak lah. Jadi sampai pada kenal tuh yang kayak gitu yang ngasih serangan. Ya pokoknya udah luar biasa Om lah. Jadi yang kecil-kecil nggak perlu ditanyain lagi gitu ya ke Om Bu Reka ya. Soalnya kalau pengetahuannya tambah tinggi, yang masih awam-awam pasti agak susah mengikutin. Jadi harus level. Emang bener harus level dulu up, masuk, level naik lagi, masuk, level. Kalau langsung berat gitu nggak bisa nangkap. Pasti Om. Saya mau jalan aja. Mau juga kan pertolongannya. Bukan karena saya juga. Nah itu secara otomatis keluar yang dibutuhkan gitu Om, nggak perlu aduh aku niat untuk ilmu ini gitu ya, langsung otomatis ya? Kalau saya enggak sih, saya lebih percaya ke badan saya. Jadi kita memahami aja apa yang kita lakukan ini gitu. Pahami dulu apa yang mau kita lakukan dan kita mau ngobatin apa, emang apa yang diobatin gitu. Terus niat jadi aja udah. Kalau kita menyebutkan pengen A, jadi kayaknya password ya. Kan ke sini masuk. Sedangkan kan si energi itu dipengaruhi sama ini. Energi itu kan munculnya di badan. Dan itu nggak ada batasannya. Iya. Cuman takluk sama ini. Sekuat apapun badan kan kuat lah, mau di mana, se ekstrim apapun cuaca keadaan manusia itu ada bisa adaptasi. Cuman kalau ininya nolak, udah tidak bisa lemah aja gitu. Oh iya benar. Iya.
Berarti mesinnya ada di otak gitu ya? Emang gitu. Kodratnya harus takluk badan itu sama otak. Sama otak. Ya, berarti otaknya harus dikuatin gitu ya Om ya? Dengan pikiran positif gitu ya? Harus banyak menyaksikan hal. Oh. Harus banyak berani mengalami hal, menyaksikan hal. Nanti kan ngumpulin tuh puzzle-puzzle kehidupan. Saya bermisi ini emang buat saya gagal-gagalan ya. Emang nggak butuh yang kayak gitu. Semua juga ditolongin sama Tuhan. Iya. Nggak bisa apa-apa. Iya benar. Iya tahu ya. Kalau Om Boreka tuh suka latihan nafas nggak? Atau udah nggak perlu lagi itu? Ya nafas mah harus. Latihan nafas? Ya nafas. Ini kan kalau nafas itu mengkondisikan badan ya. Frekuensi tertentu untuk memanfaatkan keadaan tertentu di badan yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. Masuk ke keadaan kita nih kayak ruangan. Kita tuh pengen ke yang bisa memasuki wawasan. Ya kita mengkondisikan badan itu sebagai perpustakaan. Kayak ruangan nih, kan kita nggak mungkin mengkondisikan di ruang tamu. Tapi kan kita kalau mencari ilmu di ruang perpustakaan. Nah, gimana cara? Dan di badan itu seperti ruangan-ruangan itu. Mau di mana nih? Udang ilmunya di mana? Udang nafsunya di mana? Kalau yang saya tahu. Itu. Nah, kamu mau di mana nih? Saya maunya pengetahuan. Ya udah di sini kondisinya harus begini. Itu nafasnya sebenarnya pengkondisian juga, bukan sebatas hawa panas. Pengkondisian untuk memahami hal. Akhirnya pikiran ini dikondisikan, akhirnya ada frekuensi yang kena tuh di badan. Kalau cuma panas-panas itu mah ya panasin aja gitu. Dan latihan napas nih, yang lebih lama lebih bagus. Kenapa? Pertanyaannya gini, kan ada tuh yang olahraga yang menyelam tuh, iya. Yang nahan napas sambil kolam yang berapa puluh meter tuh, iya. TD-nya besar, kemampuannya besar kan? Itu napasnya bisa 5 menit 10 menit loh. Iya, berarti kemampuannya besar ya? Harusnya besar, tapi kenapa enggak? Iya, kenapa? Tahu, ya kan karena tidak ke sana. tidak berniat ke sana. Tidak mengkondisikan ke sana, tidak menyadari keadaan ke sana. Gitu. Iya, kadang di air es juga bisa itu apa? Berenang di air es. Badannya enggak ini. Latihan untuk mengangkitkan tenaga dalam misalnya, lari untuk menghabiskan energi dan menghabiskan energi cadangan. Oke, tenaganya besar-besar. Coba yang maraton. Saya kan suka ikutan. Kamu gimana? Udah sampai ngebul belum? Belum. Udah bisa bakar kertas belum? Padahal maratonnya sering. Gimana? Nah, iya ya. Lucu ya. Ya kan kita melihatnya realitas dong. Kalau diteoriin ya kadang-kadang nggak beda juga. Makanya saya kenapa kalau di teori saya kadang blame. Tapi kehidupan mending real aja gitu. Kalau teori itu kan baru sekedar menerjemahkan suatu keadaan, tapi belum tentu. Menggambarkan menggambarkan ya. Bisa didefinisikan. Iya, nggak semua hal bisa didefinisikan dengan kata-kata. Dan definisi itu malah membatasi hal yang seharusnya kita dapat. Maksudnya, iya. Ini intinya banyak hal ilmu yang kita dapat dari ini, tapi didefinisikan jadinya cuma 1 atau 2 hal. Ya itu, kadang-kadang nggak semua bisa didefinisikan, jalanin aja. Ya. Iya. Iya, makanya orang yang tahu banyak itu justru mau mengucapkan sesuatu itu kayak misalnya dokter yang tahu banyak kalau flu gitu bukan penyakit ini karena bisa juga penyakit yang lain karena lebih luas. Jadi gimana ya, dokter yang pintar malah itu justru nggak bisa mendefinisikan satu yang ini penyakit ini karena bisa juga udah gabungan dari keduanya atau yang baru lagi gitu. Tuh sementara
Orang awam ingin satu gitu, apa gitu dok, ya udahlah untuk agar kalian paham, aku kasih nama ini gitu. Tapi sebenarnya dia tahu nggak begitu apa tepat gitu. Tapi ya udahlah buat kalian yang ini paham gitu, yang nggak mudah. Ya udah didefinisikan gitu kali ya Om. Ya, Definisi itu paham. Paham untuk itu. Aneh ya, makanya. Aneh makanya. Iya. Berarti itu nafasnya Om, nafas diafragma, dada atau perut gitu? Sambil ambil apa, duduk atau sambil apa? Kepala di bawah, enggak? Kalau kita mau latihan ya semua keadaan aja, jangan dibatasi sama keadaan. Nah ini kalau udah tinggi kayak gini nih. Iya. Nafasnya dalam posisi apapun gitu ya. Walaupun lagi. Kan kita balik lagi ya. Kita sadar, pahami apa yang kita lakukan. Kita latihan TD atau panas buat apa? Oh iya. Kan saya buat berantem nih, masa berantem sih lah. Nah, jadi gimana dong? Oh, saya buat lari cepat nih, apa? Kenapa harus latihannya harus juga? Gimana dong? Makanya ya latihan nafas ya pas banyak keadaan. Jadi jangan terkondisikan dalam satu keadaan. Cuman bisanya duduk sila doang, pas berdiri belum tentu bisa. Iya benar. Iya. Iya, itu mah udah tinggi ya. Bener, itu udah ini bener. Udah itu udah. Berarti memang orang yang tahu luas gitu emang. Ya, realitasnya begitu. Ya kan kita harus melihat kenyataan dong. Jangan melihat dengan doktrin, teori, dogma. Bener, iya. Kenyataannya gimana? Kita harus sadarin itu kan. Iya benar. Gak ada sih, gak ada proteksi kalau saya. Tapi saya kalau dulu almarhum guru saya latihan, saya ikut. Guru siapa ini? Kang Burika kan banyak gurunya. Siapa? Kang Diki bukan? Oh. Ya. Tuh, latihan gini saya ikut. Tapi itu justru membatasi ya Om ya? Justru membatasi. Ya juga. Dia kan punya metode. Metode dia sudah terbukti ya saya pakai. Kalau saya, metode saya. Kalau saya sendiri, saya cobain yang lain. Kalau saya enggak ini. Cuman kalau yang penting latihan hawa panas tuh hawa panasnya. Yang penting hawa panas. Bukan nafasnya. Oke. Karena sebenarnya hawa panas muncul karena bernapas. Cuman iya, terus olahraga juga. Kalau ngomongin hawa panas, ya napas biasa juga sebenarnya hawa panas. Nah, tapi yang panas banget, ya seberapa panas. Jadi intinya kalian mau apa? Terus kondisinya mengkondisikan seperti apa? Itu dulu sih yang harus kalau saya sih memahaminya gitu. Ya, saya juga belum final ya memahami segala sesuatu, harus belajar. Jadi gimana nih? Makanya saya ada latihan bareng, oke, saya ikutin. Tapi setelahnya gimana nih aplikasinya? Kalau saya ngobatin misalkan, boleh nggak pakai tangan kiri, tangan kanan dari jarak jauh dan sebagainya. Nah hasilnya gimana? Kalau saya online nih ngobatin dari jauh gimana? Hasilnya? Kayak gitulah langsung dipraktekin. Oh gitu, langsung dipraktekin ya. Jadi apa yang kurang? Kalau nggak berhasil. Nah intinya kan outputnya ya. Iya, yang penting outputnya bener. Kalau kita ngomong, saya punya tenaga dalam loh kuat. Ya kalau kita oke lah bisa percaya karena kenal. Kalau tetangga sebelah, orang di sana di mana? Gimana dong kalau gitu? Jangan khawatir. Dalam besar. Ini magma sama saya beres. Gimana tuh? Itulah kan sebenarnya. Jadi, kita tampaknya aja. Banyak ceritanya ya sama Om Burika ya. Banyak. Ilmunya banyak. Nyata itu mah. Tapi memang harus lumayan
tingkat tinggi untuk memahami juga ya Om ya, gitu. Sebenarnya kalau sama-sama ada di sini mah sama lah levelnya. Cuman kadang saya tahu hal ini lebih banyak, Teteh tahunya hal yang lain. Iya benar, ya itu juga benar juga ya Om ya, benar juga kayak gitu juga. Misalnya ada yang ahli di bidang politik, di bidang perang, di bidang pertahanan, ada yang ahli nyanyi sendiri-sendiri orang ya, bakatnya ya. Iya, makanya nggak ini juga, cuman saya tahunya di sini Teteh yang ini. Jadi kumpulin aja, nanti juga jadi sesuatu. Oh iya. Wah, banyak banget nih ceritanya. Nanti kapan-kapan cerita lagi Om, mau nggak? Boleh aja sih. Cuman gimana nih? Pengen dengernya, bosannya. Soalnya mukanya gitu-gitu aja. Ya enggak apa-apa. Yang penting kita berbuat. Maksudnya berbuat, bikin podcast. Kita berbuat, ngasih sesuatu mengenai nanti gimananya, terserah nanti. Kan kita yang penting berbuat, melakukan sesuatu. Menurut aku seperti itu sih Om. Sementara ya. Kalau selama saya dibutuhin ya oke. Nanti kalau itu aku hubungin lagi kalau itu. Ya bisa buat belajar yang muda-muda, maksudnya anak cucu atau yang muda-muda gitu. Kan ini di YouTube. Nggak tahu YouTube mau dihapus apa enggak ya. Tapi biasanya gitu. Ya boleh. Pasti manfaat untuk aktif indera keenam untuk Kang Bureka banyak karena udah memperbaikin alam. Pokoknya banyak deh, nggak perlu disebutkan lagi deh. Aku yakin gitu lah ya. Om ada kata-kata yang mau disampaikan nih Om buat menutup podcast kita Om. Buat orang pada umumnya di seluruh dunia atau buat anggota asal, buat siapa aja lah yang Om ada dari dalam hati itu ingin disampaikan. Paling gini, ini buat saya sendiri sebenarnya. Jadi, kita tuh kalau ngelihat global nih, dari kita nih rumah kita, di bawah rumah kita 10 meter ada apa, 30 meter di bawah rumah kita ada apa, kita nggak tahu ya. Di samping kita nih udah mulai melebar, makin lebar seluruh dunia. Kita sebenarnya nggak pernah tahu apapun. Nah, saya meyakini itu. Kita tidak pernah tahu apapun dan kita tidak pernah bisa apapun. Segala sesuatunya dikasih. Jadi bukan untuk jadi milik kita. Jadi suatu tugas bagi kita. Setelah diberi itu, diberi hal ini itu untuk apa? Nah itu ya. Nah itu yang penting. Satu itu. Kedua, kita nggak pernah bisa apapun tanpa penuntunan. Yang ini itu enggak lah, nggak bisa lah. Kita nggak pernah tahu apapun tentang kehidupan. Hanya semuanya serahkan sama yang menciptakan kita. Kalau saya dari dulu, ya dari kita berawal. Kenapa kita harus runut DNA dan lain sebagainya? Bukan kita jagoan apa sih lah, gitu ya, sama aja. Gitu. Runut itu intinya nanti kita tahu dari mana kita berawal. Semuanya ini kan awalnya kita berawal dari satu kan. Ke sini akhirnya pecah dari pecahan gitu kan. Nah, kita nggak pernah tahu. Makanya ayo kita sama-sama bareng-bareng pelajari banyak hal, apapun itu, terimain, pelajari dengan maksimal, yakin teman-teman yang lain untuk belajar banyak hal baru atau apapun, bolehlah kita sama-sama. Tapi jangan lupa, kalau kita udah tahu apapun, jangan lupa kalau kita sebenarnya nggak tahu apa-apa. Semuanya ini sebenarnya dibimbing sebenarnya. Saya menjalani semua hal dari dulu kecil sampai sekarang di JA. Yang dulu nggak dipandang sama sekali. Sekarang di JA lumayan lah ya, dianggap. Itu karena pemberian. Dan itu karena tuntunan. Kenapa saya melakukan hal ini, hal itu bisa. Padahal saya nggak tahu caranya. Itulah tuntunan. Jadi tolong jangan pernah mengakukan apapun. Jadi prinsip saya ya kita nggak tahu apa-apa. Kita hanya bisa berdoa dan berharap.
Makanya kenapa harus berdoa? Doa pagi sore kalau saya. Pagi sama sore selalu berdoa. Terus melakukan hal asal bismillah kan minimal. Itu sebenarnya. Makanya saya tidak pernah banyak tahu ilmu atau apapun, tapi selalu dengan bismillah aja. Bismillah ya. Om, ada yang kelupaan Om tadi Om. Saya itu ingin bertanya. Bener, apa itu sebenarnya kendan menurut Om Hureka? Apa itu ramala dan apa itu inner core? Karena aku sendiri juga nggak tahu Om. Oh, kendan. Secara fisikal itu nama kecamatan. Di sana tuh secara fisik. Ya, ada nama kecamatan. Di Garut. Secara fisik. Nah, ini yang kita sebut-sebut kendan di astral. Kalau mau astral biar aman ke kendan dulu. Atau mau latihan di Curug Kendan. Nah, itu sebenarnya kendan itu apa Om? Apa itu dibuat? Apa itu ditemukan? Apa itu apa Om? Aku ingin tahu Om. Versi yang selama ini dibahas kita di internal itu support system bagi kita, support system bagi kita fasilitas tambahan bagi kita untuk melakukan hal. Ya tugasnya cuma sebagai support system aja. Nah, itu dibuat Om. Wah, jadi panas nih. Ya itu jelasnya dibuat. Pasti dibuat. Sama siapa Om? Nah, kalau nyebut siapa, nggak mungkin sama itu mah udah ada dari awal-awal, udah lama. Itu kendan itu dibuat sama Tuhan atau sama makhluk? Ya, semua juga buatan Tuhan ya. Cuman ada yang mewakilkan, mewujudkan dari tangan siapa. Itu dari dulu udah ada. Itu mekanisme. Dari kapan Om? Dari dunia ada itu udah ada gitu? Ya kayaknya sih. Benefit sih itu. Benefit bagi kita. Berarti ini ditemukannya sejak kapan nih Om? Karena waktu aku dulu di Indonesia belum ada istilah kendan-kendan Om. Kalau baru dipakainya awal-awal 2000-an. Ini gimana maksudnya? Pertanyaannya. Baru dicari mah emang nggak ada berupa kecamatan kendan. Cuman kalau dari segi astralnya ini kan, kalau astral harus ke Kendan dulu biar aman, terus di Kendan ada klinik dan macam-macam. Itu sejak kapan bisa diakses? Karena dulu waktu aku di Indonesia belum ada orang bicara kendan-kendan, astral ngakses gitu. Di HI juga dulu belajar HI. Kalau yang saya tahu awal-awal 2020-an mungkin. Tapi sebenarnya udah dibuka udah lama. Jadi sebenarnya bukan dibuka kendan tuh. Apa ya? Karena kondisi alam aja. Kan alam sekarang udah berubah. Udah bentuk dimensi udah 4 dimensi kan. Udah nggak 2 dimensi lagi. Udah banyak warna, udah aneh-aneh. Dan makanya itu ngebuka untuk support di dimensi yang selanjutnya setelah sebelumnya. Cuma kondisi alam sebenarnya. Nah, makanya sekarang orang berastral lebih mudah kan? Dulu ya, saya berastral itu yang saya tahu nih cuma orang-orang yang pinggir aja, yang eksklusif itu. Ini cerita saya. Yang astral itu bisanya yang eksklusif aja, yang di pinggir-pinggir tuh, yang menjauhkan diri dari keramaian, mentokohkan diri di mana, ya eksklusif lah. Mereka bisa, orang-orang kita nggak bisa, susah. Sekarang tiba-tiba cuman ibaratnya menjentikan jari, set dia semua bisa. Dari mana? Ya, mungkin karena dari diaktifkan indranya sama mungkin latihan untuk berani mengungkapkan apa yang dilihat, jadi tidak takut dibilang halu gitu mungkin Om. Diakseskan saja, sebenarnya diakseskan. Diakseskan. Tambahin lah.
tenaga lah, biar bisa lebih banyak sensor yang nyala, lebih lama dia bisa melihat sesuatu yang masih berbentuk vibrasi. Kan vibrasi bentuknya gimana ya, vibrasi frekuensi. Dia bisa terjemahkan hal itu sebenarnya. Jadi udah, kalau Indramu udah aktif lah, cuman aksesnya dikasih-kasih ya. Sebenarnya banyak yang dikasih, nggak dia aja. Cuman kita butuh tempat itu untuk sama-sama senasib seperjuangan, curhat bareng dari luar, meskipun yang saya tadi sebutin bukan orang ya, bukan orang HI dan lain sebagainya, tapi membahas hal yang sama, teknologi yang sama. Saya dapat dari mana? Dari mimpinya berkali-kali. Ah, gimana tuh? Ada lagi dibahas. Semuanya bisa. Berarti itu kendan ya dari Tuhan gitu, diciptakan dari Tuhan, dan dibukanya belum lama ini, diakseskan ke orang-orang yang memang indera astralnya aktif gitu ya Om ya? Sebenarnya semua datang dari Tuhan. Nah ini tuh ketika alamnya berubah, kondisi berubah, nah ini juga mungkin aktif. Nah ini dibantu diakseskan saja. Bisa main aja, frekuensinya dicocok-cocokin dulu aja gitu. Nanti dites, coba bisa ininya, bisa ininya. Kan di saya nih ada orang yang sangat awam sekali, bukan orang bela diri, bukan siapa-siapa, orang dapat nyomot dari jalan, nggak ada basic apapun. Saya nyoba dulu awal-awal, ya lebih lancar daripada orang yang punya basic. Serius, jauh. Iya. Jauh banget. Iya benar, mungkin banyak gitu. Nah itu nama kendan itu yang kasih nama siapa, Om Budan? Kendan itu dari dulu nama kendan. Hah? Dari dulu udah namanya kendan, itu dapat dari bahasa frekuensi gitu ya? Dari bahasa dulu sebutan. Dari bahasa frekuensi dapatnya ya? Bahasakan. Jadi oh iya, jadi ngastral terus dapat kata kendan gitu kali ya Om ya? Nama kita lihat, bukan nama-nama itulah nama-nama asal atau nama-nama dari sinetron ya. Iya. Nama kendan. Jadi dari frekuensi, kadang kita kalau ngastral tiba-tiba dengar ada sebuah kata diucapkan, mungkin dari situ kali ya? Ya, jadi dari frekuensi. Kan kalau manusia di dimensi yang paling rendah kayak kita harus dikasih nama untuk bisa membedakan hal-hal. Iya, iya benar. Nah, di sini ada apa sih yang suka dibahas sih? Apa ya? Yang pembentuk semesta itu ada 4 katanya. Benar. Yang nebula, terus apa lagi? Big Bang. Ledakan besar, nebula, awan, terus satu lagi ada 4 ya. Teori kepadatan apa? Nah, nih ada fundamental force. Pernah dengar ya? Si ini dinamain. Sosoknya ada, kelihatan dari sosok. Nah, itu kan sebenarnya vibrasi, frekuensi. Kenapa dinamain? Untuk bisa membedakan sifat-sifat masing-masing. Kan nggak semua orang bisa membaca frekuensi. Hanya dibahasakan, disosokkan, ditokohkan, wujudkan. Itu sih sebenarnya mah sesimpel itu. Ngerti ya, sama. Nah ini Om, sekarang kendan aku udah agak dapat gambarannya nih. Berarti itu dapat dari bahasa frekuensi, dan itu juga ditemukan oleh orang ahli astral gitu, terus akhirnya membawa yang lainnya untuk bisa mengenal tempat itu. Kayak Ramala gitu. Ramala Om, apa Om Ramala? Malah sama bagian dari sana, dari kendan juga. Singkatnya Ramala ya bagian dari kendan, cuman fungsinya spesifik. Kata. Tapi itu tidak di dalam kendan Ramala, ada di sebelahnya atau di dalam kendan? Di dalam kendan Ramala. Oh, kan di kendan itu ada stadion, ada klinik, ada apa macam-macam gitu ya. Dan itu ternyata Ramala di dalam kendan ya Om ya? Ya, sama aja, cuman spesifik ke fungsi. Fungsinya aja yang beda. Nah, fungsinya apa? Kalau klinis data aja Ramala itu. Data. Oh. Nah, kalau klinik kan beda lagi untuk terapi. Ya, makanya itu yang ngebedain fungsinya aja.
Oke, jadi di dalam Kendan itu ada klinik untuk berobat, ada curug untuk latihan, terus ada inner core, terus ada juga Ramala untuk menyimpan data ya Om. Ada perpustakaan untuk buku gitu ya Om ya? Referensi, misalnya dari referensi itu banyak di Ramala. Layer per layer banyak banget. Jadi kita tahu banyak hal dari sana juga. Oh. Nah, di Ramala udah jadi. Nah itu Om kan kadang orang kalau habis bepergian, ngasal harus bersih-bersih dulu di Kendan, apa di Ramala Om? Kadang ada yang bilang di Kendan, ada yang bilang di Ramala Om. Sama aja. Oh. Wilayahnya masih di situ. Sumber energinya juga masih di situ, masih yang sama. Oke, berarti. Dulu ada generator, ada sumber kayak inner core lagi buat nemakin yang main ke curug, buat latihan. Itu dari inner core juga. Itu ada generator besar. Nah, itu juga aku mau tanyakan soal inner core. Inner core itu sebenarnya apa, Om? Di pusaran. Pusaran energi yang terletak di dalam Kendan. Pusaran biar dianya kan terus hidup, terus berpusat. Terus ada yang masuk, ada yang keluar. Emang nggak pernah main, nggak pernah lihat? Kalau aku kadang ke Kendan itu lihat mau ke inner core nyerap energi ya lihat kayak gitu. Cuman sebenarnya itu mekanismenya bagaimana? Inner core itu energi Kendan. Energi itu ada yang keluar, ada yang masuk ke bumi, masuk ke kita maksudnya. Yang masuk ke kita yang kita manfaatin, yang nggak perlu dibuang keluar. Kayak mekanisme Ka'bah gitu. Yang ngebuang doang kalau itu menyerap energi yang nggak berguna, terus diolah menjadi energi berguna langsung dimanfaatin gitu, Om? Kalau yang ngebuang bukan nggak berguna, yang berlebihan kayaknya. Ya, semuanya berguna dong. Oh gitu ya. Oh. Kayak generator listrik gitu ya, Om ya? Kayaknya gitu ya. Kayaknya gitu. Jadi ada yang dibuang, diserap, keluar aja. Yang masuk terus aku ingin tanya nih Om, kan itu udah inner core Kendan. Itu apa lagi ya? Lupa lagi mau tanya apa tuh? Aduh, lupa lagi. Lupa lagi. Panas deh. Enggak lagi puasa, masih puasa di sini. Di sini jam 17.23 masih puasa, nanti bukanya jam 8.30 malam. Buka puasanya. Lama ya. Soal inner core. Om, aku ingin tahu definisi Tuhan itu apa, Om? Kan dulu aku kan ini Om, pernah dengar dari sini ya, dari jauh. Itu di Indonesia ada yang membedakan yang maha menjadikan dan yang maha pencipta. Itu bedanya apa ya Om ya? Aku kan dari luar itu nggak tahu gitu. Kok bisa membedakan yang maha menjadikan dan yang maha pencipta? Nah, itu bedanya apa Om tuh? Kalau saya juga nggak bisa sih. Saya belum menyaksikan itu. Maksudnya, saya belum bisa membedakan itu. Cuma baru kata orang. Saya belum bisa belum sampai sejauh itu bisa mendefinisikan tentang maha mengetahui dan maha membuat itu. Yang maha pencipta dan yang maha menjadikan. Nah, saya belum sih kalau ke sana. Itu belum. Teman-teman saya juga pada nanya gitu. Definisi Tuhan apa? Gitu. Tuhan kan prioritas, diprioritaskan. Tuhan nggak bisa apa aja jadi Tuhan. Tapi kalau ke menjadikan, maha menciptakan, saya belum kayaknya. Saya masih di kejauhan. Itu tanyain sama orangnya dong. Yang ngomong itu apa maksudnya? Ya kan mereka juga mendengar Om dari mungkin ceramah orang juga. Jadi gimana ya, aku juga bingung gitu loh. Terus aku dijelasin juga agak nggak mudeng. Sampai saya juga ya kan, karena saya mah orangnya, saya harus merhatiin dulu bener nggak. Kayaknya saya belum ke sana. Jadi saya nggak bisa ngejelasin. Makanya kalau diteoriin saya bingung.
Jadi lebih baik saksiin aja dulu. Nah, saya belum pernah tuh menyaksiin yang apa yang mereka definisikan atau mereka beda-bedakan gitu. Saya nggak pernah ikutan. Kalau ngebahas gitu saya nggak pernah, karena saya emang nggak tahu. Berarti ini ya, ke praktek bukan ke teori ya Om ya? Ya itu aku kadang ada banyak yang ingin ditanyakan, penasaran gitu Om, dan harus dengan orang yang tepat menanyakannya. Jadi yang apa ya? Kan nggak semua orang tahu apa gitu ya, gitu. Yang ingin aku tanyakan. Kadang aku mendengar ini. Saya gini aja, tanya aja sama diri sendiri. Mau tanya sama diri sendiri. Terus gini, orang lain kan referensi. Diri sendiri yang harus menyaksikannya. Oh ya. Nah, terus kalau ditanya, kalau udah tahu mau apa? Gimana tuh jawabannya? Kalau udah tahu, maksudnya ya kita itu tahu itu mau ke siapa gitu loh. Maksudnya. Ya gimana? Ya, nah, aku juga ingin tahu ini Om, bagaimana awal mula terjadinya alam semesta Om. Kan banyak teori kan? Ya banyak teori. Nah, kalau menurut Om sendiri gimana Om? Tahu sih awal mulanya. Yang pasti mah dari nggak ada jadi ada. Nah, dari mekanisnya nggak ini ya. Oh. Iya kan ada 4 teori kan, ada nebula, ada dari gas yang bercampur terus pecah jadi planet apa gitu ya. Dari Big Bang gitu. Apa ada nggak ada nih jadi ada. Iya. Kan alam kita semuanya yang berwujud itu cuma sedikit ya, kebanyakan nggak berwujud. Oh. Kunci semua. Ya saksikan sendiri. Kan bolehlah banyak referensi yang udah ngewujud ini planet, ini nebula, ini debu, ini asteroid, itu kan baru seberapa persennya, sisanya masih blank. masih banyak yang memang tidak ada wujud, tidak berwujud, tidak ada physically lah gitu. Iya. Ya udara aja kadang nggak bisa dilihat kecuali udara berpolusi ya warnanya agak hitam. Gitu. Nanyain maaf dan maaf pembuat sama pejuang. Tanyalah diri sendiri, kita kan produknya di dalam diri kita juga ada dia. Oh iya. Berarti kita tanya ke diri kita sendiri gitu ya Om ya? Iya. Tanya juga, udah tahu mau ngapain emang gitu. Oh iya, kalau udah tahu mau ngapain gitu juga itu nomor 2, oke. Kalau udah tahu mau ngapain gitu ya? Ya kalau udah tahu. Kalau mau di-share ya di-share aja sih sebenarnya. Tapi kalau ke saya belum nyampe ke bab yang itu. Terlalu tinggi buat saya. Saya hanya menapaki semua step-step yang saya harus jalani. Apa yang muncul ke saya pahami, saya tapaki. Udah langsung, wah universitas saya mesti TK. Enggak, saya menapaki semua. Kalau saya gitu, itu kalau menurut saya ketinggian. Gak tahu nih, maksudnya nggak saya bahas. Saya belum tidak dibahas di Om gitu ya? Tapi teman-teman sekitar saya bahas itu, saya enggak. Benar-benar. Karena ada banyak teori, jadi aku ingin tahu dari sudut pandang Om Boreka atau sudut pandang orang-orang astral gitu. Yang gampang-gampang aja deh. Oh iya. Waduh, kita lama banget nih Om ngobrolnya nih, nggak ini. Karena apa? Ini malah justru banyak yang aku tanyakan langsung nih, nggak aku catat nih. Karena yang jadi langsung justru aku langsung banyak bertanya itu langsung. Nggak ada di list. Karena memang nggak sesuai sama tingkatannya Om Boreka, nggak sesuai pertanyaannya. Berbeda. Tuhan itu, kalau masalah Tuhan itu. Gimana Om? Ya kalau misalnya masalah nanya tentang sama pembuat, sama pencipta, saya belum ke sana. Tentang diri saya juga belum beres. Kayaknya setelah tahu banyak hal tentang diri saya, kayaknya saya tahu tentang itu. Jadi kenali kita diri sendiri dahulu, baru kita kenal Tuhan kita, gitu kali ya Om ya? Saya belum selesai dengan diri saya sendiri. Belum banyak hal yang saya tahu tentang. Kayaknya kalau sudah tahu itu, mungkin ke sana. Nggak tahu saya.
Iya ya. Oh. Hanya menjalani. Ya udah Om, terima kasih Om ya atas sharingnya ya. Sekarang 1 jam 28 menit. Ya mungkin 1 jam 20 kan tadi kita ngobrol perkenalan dulu ya Om ya. Ya Om ya, terima kasih banget sharing ilmunya dan pengetahuannya juga pengalamannya ya. Untuk semua orang, terutama untuk saya. Kenapa Om? Kalau kurang memuaskan. Enggak apa-apa. Semuanya pasti memuaskan Om. Enggak ada yang enggak memuaskan karena dari hal kecil kita bisa belajar. Dari hal kecil kita bisa belajar. Bahkan dari orang yang enggak berniat mengajarin gitu, kita bisa belajar gitu. Dari yang kita lihat gitu, yang kata Om bilang misalnya orang dari orang bodoh pun kita bisa belajar. Iya nih. Orang sebego saya aja bisa. Apalagi yang wawasannya luas, kayaknya lebih cepat. Om ngaku bego. Yang kata orang, semua orang cerdas, cuman tinggal kecerdasannya di bidang apa dulu. Ada yang cerdas di bidang musik, ada yang dia olahraga atau apa gitu. Ada yang di astral kan, cerdasnya karena kecerdasan astralnya lebih aktif dibanding kecerdasan akademik misalnya. Ya udah Om lah, kita say goodbye ya Om ya ke semuanya ya. Ya udah. Ya sama saya yang berterima kasih ya Om ya. Ya, terima kasih banget udah mau menerima tawaran untuk podcast ya Om ya. Selamat malam ya Om ya, selamat tidur dan sangat-sangat terima kasih. Waalaikumsalam buat semuanya. Bye-bye. Udah kita akhiri podcast. Thank you Om.